Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah strategi pembelajaran ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang urutan dan perorganisasian. Sebelum kita mulai memaparkan materi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Yang pertama ada Della Triyatna, yang kedua ada Onisa Fitri, ada Izah Mahdiah, Putri Dita Salsabila, Afrida Mesiana Saragi, dan Esther Ruben. Nah, di dalam urutan dan perorganisasian terdapat konsep dasar. Konsep dasar terdiri dari urutan. Urutan adalah seni mengembangkan rencana logis untuk kegiatan instruksional yang akan membantu siswa Anda secara efektif menguasai kumpulan pengetahuan atau disiplin dengan cara yang terorganisir. Nah, di dalam urutan itu memiliki dua tujuan dasar. Yang pertama, mengisolasi salah satu bagian dari pengetahuan. Yang kedua, menghubungkan pengetahuan atau proses yang diajarkan. Selanjutnya, terdapat 4 prinsip umum pengurutan. Yang pertama, selalu memulai dengan langkah sederhana. Yang kedua, menggunakan contoh-contoh konkret. Yang ketiga, menambahkan kompleksitas pada pelajaran. Yang keempat, memperkenalkan abstraksi. Di slide selanjutnya, kita menampilkan contoh grafik. Pada pelajaran IPA kelas 1, siswa menanam biji kacang untuk mempelajari tumbuhan. Guru meminta anak mengamati perubahan tinggi tanaman yang didiskusikan. Setiap orang memiliki grafik konkret dari perubahan waktu ke waktu sebuah histogram sederhana. Melanjutkan studi grafik di tingkat kelas berikutnya, guru kelas 2 juga menggunakan histogram tetapi membuatnya lebih kompleks. Guru menunjukkan bahwa jika sebuah titik diletakkan di bagian atas kertas dan dibuat skala, kemudian semua informasi akan tersedia dalam bentuk yang lebih mudah digunakan. Poin utamanya adalah guru, di mana guru untuk mengendalikan lingkungan belajar. Selanjutnya, bentuk konten. Fakta adalah jenis konten yang tunggal dalam kejadian, terjadi atau ada pada saat ini, tidak membantu Anda memprediksi fakta lain, dan diperoleh hanya melalui proses pengamatan. Konsep adalah ekspresi biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata atau ide-ide yang memiliki karakteristik umum. Generalisasi adalah pernyataan inferensial yang mengungkapkan hubungan antara 2 atau lebih konsep. Ini berlaku untuk lebih dari satu peristiwa dan memiliki nilai prediktif dan penjelasan. Mode penyajian, yaitu mode penyajian penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif bergerak dari umum ke khusus, sedangkan penalaran induktif dimulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Ada model organisasi pelajaran. Model analisis tugas dikembangkan oleh Robert. Model ini dikembangkan atas dasar bahwa Gagne tidak puas dengan hasil belajar muridnya dan ia ingin mengetahui mengapa murid-muridnya tidak tampil seperti yang diharapkan. Tujuan utama dari analisis tugas adalah untuk menemukan hubungan timbal balik antara sub keterampilan dengan menggunakan informasi untuk merencanakan instruksi yang efektif. Prosedur yang perlu dilakukan untuk menganalisis tugas belajar. Pertama yang dilakukan adalah pilih tujuan instruksional yang berada pada tingkat kesulitan yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasi keterampilan yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membagi keterampilan yang memungkinkan dan urutan pembelajaran yang independen dan dependen.
Selanjutnya ada model analisis konsep. Konsep pengajaran merupakan pengajaran konsep yang mencangkup sebagian besar dari semua instruksi. Misalnya, mata pelajaran sains yang menuntut siswa untuk memahami konsep sistem, energi, tumbuhan, dan hewan, yang menuntut siswa untuk menerapkan konsep himpunan, sifat komutatif, dan operasi inverse. Nah, selanjutnya ada analisis konsep adalah alat perencanaan yang telah terbukti berharga bagi guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran konsep mereka. Setiap dimensi pembelajaran konsep menggambarkan aspek yang berbeda dan unik dari setiap konsep tersebut. Di dalam analisis konsep mencangkup 7 komponen. Yang pertama, nama konsep, yang kedua definisi, yang ketiga karakteristik, yang keempat eksemplar, yang kelima konsep superordinat, yang keenam konsep bawahan, dan yang terakhir konsep koordinat. Model penyelenggara tingkat lanjut adalah alat yang efektif untuk mengajarkan konsep-konsep abstrak dan kompleks yang didasarkan pada penyelenggara sebelumnya, merupakan pernyataan dari unsur-unsur bahwa pelajar akan diminta untuk menguasai pelajaran. Dalam model penyelenggaraan tingkat lanjut terdiri dari 3 fase, yaitu menghadirkan advance, yang kedua organisir, diferensiasi konten, dan integrasi. Model penyelenggara tingkat lanjut memiliki beberapa tahap. Yang pertama, penyelenggaraan umum, yang kedua, perbedaan konten, yang ketiga, integrasi. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tips untuk pelajaran deduktif. Yang pertama, mintalah siswa memverifikasi pemahaman tentang pengatur awal dengan memberikan contoh, definisi, dan karakteristik. Yang kedua, selama fase pembedaan isi, libatkan siswa dengan meminta mereka memberikan contoh konsep atau generalisasi yang diajarkan. Yang ketiga, kembangkan bagan yang menggambarkan hubungan antara ide dan keunikannya. Untuk model advance organisir, untuk bekerja secara efektif, guru harus mempersiapkan adventure organisir yang memberikan siswa dengan fokus yang dapat dipahami untuk pelajaran dan representasi visual yang menggambarkan hubungan antara informasi yang Anda akan diajarkan. Multimetodologi sebagai proses instruksional. Topik pertama berkaitan dengan fungsi antara otak kanan dan kiri dalam memproses informasi. Topik kedua untuk prevensi belajar. Topik ketiga dari kecerdasan majemuk. Hemisferity, fungsi otak sisi kanan dan kiri. Sisi otak kanan terlibat dalam pemikiran visual, nonverbal, spasial, divergen, dan intuitif. Sisi otak kiri terlibat dalam pemikiran verbal, logis, kategoris, berorientasi pada detail, dan konvergen. Mengoperasikan multimetodologi. Sampai saat ini, praktek mengajar yang baik masih sulit didapat. Dengan pengalaman, desain pelajaran menjadi lebih mudah, lebih kreatif, dan fleksibel. Fokus utama dan upaya bergeser pada pemerataan pembelajaran. Apakah setiap anak di kelas saya dapat mengakses pembelajaran dan menunjukkan kepada saya bahwa mereka telah melakukannya? Pengajaran yang baik mencangkup banyak cara, di mana
anak-anak dapat belajar. Oleh karena itu, sangat penting untuk keberhasilan kelas yang berpusat pada anak yang merencanakan pelajaran dengan prevensi belajar, kecerdasan ganda, dan belahan otak kanan dan kiri dalam pikiran. Keanekaragaman dan gaya belajar. Guru menanggapi keragaman ini dalam beberapa cara. Salah satu yang paling umum adalah pengelompokan menurut Slavin 2003. Di tingkat dasar, pengelompokan sering berarti membagi kelas menjadi subkelompok berdasarkan keterampilan dan kemampuan siswa terutama dalam matematika dan membaca. Yang kedua, di tingkat sekolah menengah, pengelompokan sering menghasilkan trik dengan kurikulum. Di setiap trik ditunjukkan untuk tujuan pendidikan dan kejuruan yang berbeda. Yang ketiga, siswa dengan gaya belajar yang berbeda memahami masalah dengan cara yang berbeda, dan mereka cenderung mencoba menyelesaikannya dengan cara yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kecerdasan ganda. Yang pertama, kecerdasan adalah kualitas dinamis yang tidak tetap secara lahir. Yang kedua, melalui pengalaman belajar yang tepat, kecerdasan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, kecerdasan memiliki banyak atribut yang berbeda. Nah, selanjutnya ada cara memvariasikan teknik mengajar. Mode presentasi induktif, ada mengajar bertanya, data dari beberapa alam, penelitian siswa, latihan terapan atau laboratorium, daftar generalisasi siswa. Kemudian ada mode presentasi deduktif, demonstrasi, video atau film, kegiatan siswa, pembicara tamu, bacaan yang ditugaskan, dan laporan siswa. Nah, selanjutnya ada membangun sebuah portofolio karir. Portofolio yang memiliki bagian praktik mengajar yang baik akan menjadi alat yang berharga saat Anda mempersiapkan praktik mengajar siswa, wawancara kerja, dan posisi mengajar pertama Anda. Buku dan jurnal adalah sumber yang baik, tetapi sumber terbaik adalah guru yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.